Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama Jokes Crypto. Di sini kita akan membahas mengenai updatean Bitcoin hari ini. Nah, jadi di sini kita langsung aja guys. Di sini kita udah bahas ya sebenarnya pada yang di sini nih yang di Bitcoin turun dan ini prediksi harganya ya. Nah, terus pada banyak yang nggak percaya gitu kan Bitcoin akan menyentuh $28. Nah, ini waktu kita bahas ini masih harga 40 atau berapa ya? Masih 40. Sekarang bisa kalian lihat sendiri harga Bitcoin berapa di CMC ya. Nah, nanti kita akan lebih lanjutnya kita akan membahas di trading view-nya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kalian subscribe dulu channel Jokes Crypto dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Thank you. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan cek dulu harganya itu 35,347 ribu dolar ya gitu ya. Nah, sekitar itu. Nah, di sini kira-kira coba kalian komen dulu. Kalian pada main yang berbentuk USDT atau yang bermain IDR? Agar kita bisa lebih tepatnya itu kayak menganalisa sesuai keinginan kalian gitu. Dan juga untuk kalian yang ingin kita membuat grup gitu ya, biar kita bisa sharing-sharing ataupun bagi sinyal gratis, nanti kita akan buatkan grup WhatsApp ya pastinya. Nah, jadi untuk kalian jangan khawatir guys. Oke, jadi langsung aja teman-teman, di sini semuanya kita akan lihat di sini chart dari Bitcoin dari time frame 4 hours ataupun 4 jam. Tapi sebelum itu kita kembali ke sini dulu ya. Kita itu lebih penting juga sih sebenarnya, selain kita membaca technical analysis, kita akan membaca mengenai berita-berita ya. Karena berita itu sensitif guys. Ya, jadi teman-teman semuanya kalau mau membeli itu jangan cuma lihat dari jangan cuma dari technical analisisnya aja, tapi bisa juga kalian cobain menggunakan ini ya teman-teman, berita ya. Berita itu juga, berita event itu juga berpengaruh sebenarnya. Nah, di sini kita lihat berita yang pertama itu BlackRock telah mengajukan aplikasi ke Security dan Exchange Commission (SEC) untuk dana yang diperdagangkan. Nah, ini sepertinya kurang berpengaruh ya. Nah, terus di sini kita lihat mengenai Solana. Wow, kita akan membahas Solana pastinya ya, kalian tunggu aja. Pinjaman akan ditawarkan melalui Komisi Nasional Usaha Mikro Kecil. Ini Solana ya. Kita akan update Solana nanti guys, tenang aja. Solana, AXS dan lain-lain. Nah, terus di sini kalian bisa lihat nih, ini tentang kripto di Filipina sepertinya. Salah satu bank terbesar di Filipina dilaporkan meluncurkan cryptocurrency, layanan di perdagangan dan kustodian. Nah, ini sebenarnya berita bagus ya, sebelum ada respon gitu ya dari pihak pemerintahnya. Salah satu bank terbesar di Filipina dilaporkan meluncurkan cryptocurrency. Itu adalah sebuah berita bagus, berarti dia sudah menggunakan cryptocurrency sebagai perdagangan ya dan kustodian gitu. Nah, tapi kan kita belum tahu keputusannya, apakah itu nanti kalau dengar dengan pemerintah mereka itu dilarang seperti di Cina dan lain-lain, apakah tidak gitu ya, kita nggak tahu juga. Nah, jadi kita tunggu aja. Kalau misalnya di banned juga di sini, ya udah kita akan tunggu Bitcoin ke harga 28 mungkin ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat lagi Twitter. Ini 4 jam yang lalu apaan sih ini? Ini Doge ya. Nah, Twitter menghabiskan sumber daya teknik untuk bisa sementara. Nah, pokoknya ini kalau kalian punya duit dingin ya, silahkan nabung Doge juga bisa nih. Doge juga lumayan bagus ya. Nah, itu mungkin dari berita ya ataupun news. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai chart ya. Di sini kita udah mengasih support dan resist. Nah, di sini ada beberapa support dan resist ya teman-teman. Di sini kita akan lihat harga Bitcoin sekarang itu berada di bawah 42 sampai 39 ya. Jadi sekarang dia itu ada di 35 teman-teman. Nah, jadi gimana Bang prediksi berikutnya? Ya, prediksi berikutnya dia akan tetap melanjutkan penurunan. Kenapa begitu? Karena kita bisa melihat contoh sebelumnya teman-teman. Nah, contoh sebelumnya itu kripto itu mengalami penurunan di sini ya teman-teman. Di sini ya. Nah, dia di sini terus retest dulu. Nah, terus turun lagi. Oh sorry, bukan retest, harusnya retestnya di sini ya teman-teman. Nah, dia ini langsung turun. Kalau ini langsung turun di sini dia nggak kuat, mantul nggak kuat. Terus di sini sideway, terus di sini dia naik, terus retest lagi di sini dan dia melanjutkan penaikannya di sini teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu mengenai kripto ini. Nah, jadi itu untuk gambaran yang ketika bulan
Mei 2021 mungkin ya. Nah, Mei 2021 seperti itu. Nah, Mei 2021 itu adalah bulan yang berdarah juga, cukup berdarah mungkin ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat awal tahun 2022. Ini kan awal tahun ya, Mei itu masih masuk awal-awal lah ya. Nah, terus di sini kita lihat awal tahun di 2022 ini apakah sampai sejauh ini juga gitu ya, sampai sedalam ini juga. Kalau menurutku dia akan memenuhi sampai ke sini ya teman-teman, sampai ke garis yang sama kotak merah ini ya. Nah, jadi di kotak merah ini dia itu udah kuat banget ya menurutku, dan dia tidak akan menjebol. Nah, jadi di kotak merah ini kita bisa lihat harganya berapa. Ini teman-teman nanti bisa, kalau yang mau membeli, ini sinyal gratis pada kalian yang mau membeli Bitcoin bisa di harga 27.995 dolar sampai 30.500. Nah, itu kalau mau membeli ya. Nah, bisa nyicil dari situ. Nah, tapi kalau misalnya itu nanti dia jebol juga teman-teman, ya kita nggak tahu ya, karena ini kan cryptocurrency adalah perdagangan yang fluktuatif. Nah, jadi sebenarnya yang aku garis di bawah ini udah menjadi support paling kuat teman-teman. Tapi kalau misalnya dia turun lagi, kalian bisa lihat sendiri dia akan sangat jauh turunnya, dan itu sangat jauh dari harapan kita ya. Yang pastinya kalau Bitcoin bisa menembus yang garis merah ini ya, garis merah ini berhasil ditembus sama dia. Nah, ini yang saya lingkarin, maka dia akan turun seperti ini. Dia akan mengalami retest lagi, lalu dia akan mengalami penurunan lebih dalam lagi, dan kita nggak tahu apakah tragedi 2017 akan kembali terulang, apakah tidak. Yang jelas itu jauh banget dari harapan kita, dan kita semua tidak berharap itu terjadi ya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya di sini dia akan memantul ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah nyampe di kotak merah, dia akan mengalami pemantulan di sini, nanti di sini, nah menjebol, lalu dia akan mencoba menjebol lagi teman-teman. Nah, biasanya di sini dulu, di sini dulu. Nah, setelah itu dia di sini dan mengalami terbang. Sini garis, sorry, kita akan gunakan garis yang ini. Nah, garis support atau sorry resistennya mungkin di sini ya. Di harga berapa sih? 66.000 ya, itu udah support paling tertingginya mungkin ya teman-teman. Nah, ini kan bisa jadi kalau ditembus ke ATH-nya lagi kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau misalnya kalian itu mau beli ya tadi di harga segini yang sudah kita lingkarin, dan tetap dianalisa sendiri ya, disclaimer on, ataupun juga ini tiba-tiba langsung naik kita nggak tahu. Mungkin dia akan naik dulu ya teman-teman ke harga 39 bisa jadi. Nah, ini kan 35 ya, 39 sampai kalau 42 kayaknya enggak sih. Mungkin ke 39 dulu. Nah, ini untuk jangka panjang ya. Nah, jadi ini kan karena time frame 4 hours itu biasanya orang menggunakan time frame 4 hours itu untuk swing, ataupun swing itu seperti jangka lama ataupun jangka panjang, sehingga kita tidak buru-buru untuk melakukan take profit gitu ya. Nah, karena kita udah memberikan batasan-batasan untuk take profit. Nah, jadi udah ada target ya. Sebelum sampai target jangan di take profit ya, mungkin sampai dikit lah gitu ya. Terus juga untuk teman-teman semuanya yang masih ragu ya, silakan WNS dulu. Apa tuh WNS? Wait and see gitu. Nah, jadi ini candle-candlenya yang kemarin-kemarin. Terus kalau kita lihat dari 1D itu 1 hari ya teman-teman. Nah, jadi kalau 1D seperti ini sih gambarannya ya, tetap sama sebenarnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ini polanya apakah mirip dengan head and shoulder gitu ya. Nah, ya kalau menurutku udah termasuk head and shoulder gitu, walaupun dia cuma memberikan wick gitu ya teman-teman. Di sini kita mulai dari sini, terus di sini. Nah, dia naik ke atas dan di sini dia turun lagi guys. Nah, terus dia menyundul ke right shouldernya. Nah, di sini dia menembus support. Pasti kalau udah gini tuh menembus ya, jarang banget yang bisa mantul gitu. Kalau udah head and shoulder, nah jadi di sini kita bisa lihat walaupun yang di right shouldernya itu sebelumnya dia cuma wick ya. Nah, jadi dia bisa naik lagi sehingga itu mungkin udah bisa termasuk untuk kategori head and shoulder ya.
Nah, jadi pola yang head and shoulder seperti ini beneran terjadi dan ini sangat diwaspadai sebenarnya ya teman-teman untuk para trader-trader. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, karena dia belum berhasil menembus yang ini, jadi dia akan tetap menuju ke sekitar sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian kalau mau nyicil dari sekarang bisa nggak bang? Aku nggak merekomendasikan ya teman-teman, karena kalian bisa lihat sendiri dari yang di sini nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, dia setelah mantul yang kotak biru, yang aku bikin kotak biru, dia akan turun lagi sampai ke kotak merah. Dia kalau nggak nyentuh kotak merah nggak akan naik gitu ya. Nah, ini 2 kali dia nyentuh kotak merah, 3, 4, banyak ya. Di sini juga ada yang nyentuh kotak merah. Nah, terus di sini juga dia kesusahan menembus kotak biru. Di sini juga ada beberapa yang kotak biru yang ditembus tapi susah gitu. Nah, ini juga kotak, kalau dari atas ke bawah kotak biru susah ditembus. Nah, ini karena dia polanya head and shoulder, jadi dia akan mengalami penurunan dulu. Ini kan. Nah, jadi dia retest dulu teman-teman, mungkin ke sini dulu. Terus dia akan mengalami penurunan lagi untuk naik yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi mungkin clue atau intinya untuk kalian yang mau membeli, mungkin bisa ketika harga nanti udah sampai 28 ataupun 30 dolar ya. Nah, jadi kalian bisa pasang jaring dan stop lossnya di berapa bang? Mungkin di stop lossnya kalau kalian mau main panjang di stop lossnya, kalian bisa pasang stop loss di harga sekitar 20.000 mungkin kejauhan ya. Jadi tapi aduh, kalau kayak gini 24.000 mungkin bisa kalian pasang di 24, ataupun juga bisa kalian pasang di sini aja deh di 21.600. Nah, itu kalau main di spot. Kalau main di future kalau segitu, apalagi dikalikan leverage-nya itu 125, mungkin udah jadi abu tuh ya. udah apa namanya, udah liquid gitu. Nah, ini hanya untuk mereka-mereka yang mau beli di spot aja gitu. Nah, kalau misalnya kita main di future, itu kita mainnya trading bukan swing. Jarang banget yang swing di trading di future ya. Karena kan trading itu kan kita tuh bukan holder gitu, jadinya kita trading ya udah kita berdagang. Jadi kita mainnya time frame-nya 1 host gitu ya. 4 host itu untuk jangka lama biasanya. Nah, terus juga teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian itu mau main yang lebih nekat lagi, bisa kalian cobain di time frame 30 menit gitu bisa. Oke. Nah, jadi gitu aja ya di sini nanti ini. Ini bisa di sini. Ini support berikutnya, next support di sini. Yang dia aku garis hijau ya, berarti ini teman-teman. Jadi kalian bisa pilih di sini. Nih, oke. Ini dia. Nih bisa kalian cari di sini ya. Nah, jadi kalian cari aja teman-teman semuanya. Di sini untuk sinyalnya ya, gitu aja lah mungkin. Tapi ya jangan termakan perkataanku gitu. Jadi jangan mentah-mentah. Kalau mau analisa sendiri, monggo. Dan juga kalau mau mengikuti silakan. Dan untuk kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya setuju kita membuat grup WhatsApp untuk sharing-sharing, silahkan kalian komen ya. Dan juga biar aku tahu kalian mainnya di mana, Binance, toko kripto, atau main di Indodax ya. Jadi biar kita bisa menyesuaikan. Oke, thank you yang udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam cuan.